Yuk. 12 prinsip komunikasi, pengertian dan contoh. 1. Komunikasi adalah suatu proses simbolik. Prinsip komunikasi yang pertama adalah komunikasi merupakan suatu proses simbolik yang timbul dari dalam diri manusia. Komunikasi adalah suatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik tertentu saja, tetapi terus berkelanjutan secara terus-menerus. 2. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi bisa terjadi pada setiap perilaku. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap orang bisa saja dimaknai sedang terlibat dalam proses komunikasi. Meski tidak bermaksud untuk mengkomunikasikan sesuatu, adanya gerak tubuh, ekspresi wajah, hingga kontak mata bisa dimaknai sebagai bentuk komunikasi oleh orang lain. 3. Komunikasi punya dimensi, isi, dan hubungan. Prinsip komunikasi berikutnya adalah adanya dimensi isi dan hubungan pada komunikasi. Tiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi, di mana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi di mana hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi sesuai dengan pelaku terlibat. 4. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi bisa terjadi dalam berbagai tingkat kesengajaan, artinya bisa terjadi tanpa direncanakan, seperti dua orang yang menyapa di tengah jalan, atau bisa juga yang betul-betul direncanakan sedemikian rupa, seperti dalam bentuk rapat atau seminar. 5. Komunikasi bisa terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Proses komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak pengirim disesuaikan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung, sehingga memenuhi konteks ruang waktu tersebut. 6. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Proses komunikasi juga dapat diprediksi oleh pelaku yang terlibat. Misalnya, saat kita menyapa seseorang, kita tentu mengharapkan orang itu akan menyapa balik. Hal ini juga sesuai dengan norma, kebiasaan, atau pola dalam berkomunikasi yang digunakan para pelaku yang terlibat. 7. Komunikasi bersifat sistematik. Prinsip komunikasi berikutnya adalah bersifat sistematik, artinya secara seseorang untuk berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari latar belakang, pendidikan, nilai, adat, dan pengalaman. Faktor eksternal seperti kondisi keluarga dan lingkungan juga turut berpengaruh pada komunikasi sistematik. 8. Komunikasi lebih efektif jika latar belakang sosial budayanya mirip. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi antar dua orang dengan latar suku dan budaya yang sama. Akan lebih efektif dan lebih nyambung dibandingkan komunikasi antar dua orang dengan latar belakang yang berbeda. Kemiripan unsur sosial seperti bahasa dan pendidikan memiliki dampak besar terciptanya komunikasi yang efektif. 9. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah. Artinya, komunikasi juga akan melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Hal inilah yang dimaksud pada prinsip komunikasi yang bersifat non-sekuensial. 10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan proses yang bersifat dinamis, transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Pola komunikasi pun bisa berubah-ubah dan tidak statis saat sedang berlangsung dengan umpan balik dan reaksi beragam. 11. Komunikasi bersifat irreversible. Komunikasi juga bersifat irreversible atau tidak dikembalikan. Artinya efek atau dampak komunikasi tidak dapat dihilangkan. Jika kita menyakiti orang lain dengan ucapan kita, maka efek sakit hati tidak akan langsung hilang. Untuk itu proses komunikasi harus dilakukan secara hati-hati oleh pelakunya. 12. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Prinsip komunikasi yang terakhir adalah komunikasi bukanlah panacea untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya komunikasi bukan satu-satunya solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah.
Komunikasi hanya bisa jadi salah satu faktor pendukung terhadap penyelesaian masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.